al-Jamaah al-Arba'a. Yang terhormat kepada Bapak Kadis Pura Provinsi Sulawesi Selatan Andi Arwin Asis SSTPNM yang sempat hadir. Yang terhormat kepada Bapak Kabid yang mereka diami. Ya, kita berharap ada inovasi-inovasi yang adaptif, ya, yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Jangan inovasi itu hanya menguntungkan ataupun bermanfaat untuk sebagian orang saja. Namun inovasi-inovasi ini yang perlu kita cermati adalah inovasi-inovasi yang berdampak luas dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan inovasi ini betul-betul digagas, dijamin keorisinilannya, ya, dijamin kemurniannya berasal dari pemikiran masing-masing inovator yang menjadi peserta pemilihan pemuda pelopor. Dan kita berharap kegiatan pemuda pelopor ini nantinya akan menghasilkan satu yang mewakili Sulawesi Selatan. Di antara 9 ini ada di antaranya yang paling menonjol dan mampu berbuat banyak di tingkat nasional. Saya menitipkan pesan kepada penguji betul-betul menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, memilih yang terbaik dari di antara nasional bisa berhasil meraih prestasi di sana. Jangan sampai kita hanya mengirim sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk mengikuti pemilihan pemuda pelopor di tingkat nasional. Tentu kita tidak menginginkan hal tersebut, kita menginginkan ada prestasi nanti. Nah, prestasi sangat ditentukan hari ini untuk melihat bagaimana inovasi-inovasi yang ditawarkan oleh pemuda-pemuda pelopor yang menawarkan berbagai macam inovasi di beberapa bidang. Nah, untuk itu ini perlu dicermati. Dan juga yang paling penting pada pelaksanaan pemilihan itu kita juga melihat bagaimana penguasaan terhadap inovasi yang ditawarkan, terutama dalam menyampaikan paparannya, dan kemudian juga penguasaan terhadap inovasi yang ditawarkan. Dan mungkin nanti kita memang titik lemahnya kita ketika bersaing di tingkat nasional, kita kalah dengan daerah lain terutama Jawa, dan serta pemuda pelopor di tingkat nasional dan juga para tim penguji. Dan alhamdulillah saya juga kemarin yang mewakili Provinsi Selatan di tingkat nasional. Alhamdulillah dan juga pada tahun ini saya terpilih menjadi ketua pemuda pelopor di tingkat provinsi. Hotel Pustaka sebagai benteng literasi Kabupaten Bogor. Jadi saya di bidang pendidikan, saya di bidang perpustakaan, memberikan sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi selain itu, selain sekolah formal, kami juga pastinya memberikan suatu informasi yang baik melalui perpustakaan. Itu bahasa Inggris. Kedua, ini di bawah ini itu ranah bermain kami, dan ini lapak baca kami. Ini salah satu dokumentasi kegiatan kami. Ya, jadi kategori pengunjung kami itu mulai Islamul. Saya tidak begitu melihat banyak apa yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan kepeloporannya. Utamanya tadi di pemaparan Adi mengatakan bahwa atau mungkin suasana yang sangat tidak menyenangkan atau tidak friendly. Jadi sampai jarang ada perpustakaan itu. Dan makanya adanya hotel pustaka itu membawa inovasi bahwa minimal orang membaca tentang kita tidak kalah dengan apa yang mereka lakukan di perkotaan. Ini budaya dan agama. Jadi kita melakukan pendekatan itu, dan bukan hanya teater, bukan hanya musik yang dipelajari, tetapi kita juga mempelajari. Kita sendiri tahu, bahkan saya sendiri mengalaminya. Waktu pertama kali saya keluar dari kampung saya cenderung tidak percaya diri bertemu dengan orang-orang baru.
Ya sudah sementara dia tunggu. Karena saya datang ke. Bisa jadi ada yang lain yang tarik. Dalam 2-3 hari ke depan. Saya yang lanjut di pendidikan yang lebih tinggi, seperti ada lanjut di seni tari, ada lanjut di seni musik, dan selanjutnya apa lagi dampaknya? Berdampak kepada. Apa memang ini visinya Adinda atau memang ini hanya sekedar dipajang saja? Karena saya tidak tahu bagaimana indikator Satu sama lain. Jadi ada dampak finansial yang didapatkan. Ya, jadi kami ada dampak finansial seperti misalnya ada tamu. Kita atas pertanyaan diberikan. Yang saya bina sekarang atau yang sudah tertular dalam dunia kepenulisan maupun giat literasi ini sudah ada beberapa. Saya sampai saat ini real dan bisa berkolaborasi beberapa komunitas literasi digital baik di tingkat provinsi maupun daerah-daerah. Sekarang ada baru membaca, saya selalu sinergikan semua. Dan khusus binaan di sini ada beberapa untuk privat, untuk sharing-sharing untuk penulisan atau bimbing langsung. Dan alhamdulillah dia Dari sekian banyak yang Anda bina, itu sudah berapa tertular? Berapa data konkret yang tertular yang juga sudah mengikuti jejak Anda untuk menulis kemudian dibimbing oleh Anda secara langsung? Mana di SMA, di SMP? di SMA dengan SMP, bukan yayasan Pak. Terus antara tugas, jangan-jangan ini siswanya semua yang dilatih gitu? Bukan. Ini murni dari beberapa alias. Cara pulau, klasifikasi umur, dan semuanya itu harus muncul. Jangan hanya faktanya saja pokoknya. Selama di waktu yang dekat ini saya lengkapi datanya semua itu dan rampung semua. Ya, itu sudah bisa dimakan. bisa sambil mendengarkan pemaparan saya sambil dinikmati juga. Itu terdapat 8 kelompok tani yang tersebar di 3 dusun serta 3 kelompok wanita tani yang tersebar di 3 dusun. Ada KWT Bukit Hijau di Dusun Gambar Jaya, KWT Lomba Karisma Tak Buakang, kelompok sadar wisata Kahaya Hill, Pokja Kampung Kabe, Puncak Kahaya serta UPDK Serikan di Tangguh. Bahasa Kahayanya Pak, itu bahasa lokal. Ganyong bahasa Indonesia, di kamus bahasa Indonesia namanya Ganyong. Itu kita Apa dampak atau nilai sosial ekonomi dan kegiatan orang kami, khususnya di Bulukumba. Ya. Tapi di sana belum pernah saya lihat ini. Seharusnya sebaliknya harus itu. di kedepannya kalau di bagian Ini ditemukan apa biasanya? Memang Anda sendiri ya. kalau untuk keripik campe sudah mengantongi isi PRT sama sertifikat halal dari itu. Sudah ada juga. Adalah aspek kesehatan. Coba diteliti unsur isinya apa, sehingga begitu orang makan ini dia hanya tidak bilang enak, tapi saya akan sehat. Di Desa Kahaya. Jadi lebih ke meyakinkan konsumennya saja. Tapi berjalan sendiri atau dengan Perkenalkan, nama saya Ramla, saya perwakilan dari Kabupaten Goa Bidang Kepeloporan Pendidikan. PowerPoint saya tentang bidang kepeloporan pendidikan. Kita juga fokus pada bidang sosial kebudayaan misalnya. Kita rutin mengadakan lomba membaca puisi misalnya, lomba menari, dan ketika terjadi manfaat. Saya juga sama dengan kakak-kakak yang tadi, saya juga suka menulis dan saya rasa masa muda ini hanya sekali dan kita harus mengambil bagian dari sana. Nah itulah mungkin, apalagi kita ketahui bersama Dewan Juri yang terhormat, mengajar adalah suatu amal jariah yang nantinya kita rasakan. Dan menurut saya membuat bahagia anak-anak dan membantu sedikit pun itu akan bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Sudah pernah dapat bantuan? Alhamdulillah sudah. Dari Goa. Nah, memang itu di Kecamatan Tompok Bulu, minat baca masyarakat memang jadi masalah di situ. Minat bacanya rendah gitu. Itu menjadi masalah. Kami perlu informasikan kepada Dewan Juri yang terhormat sejak berawal berdirinya kegiatan ini, komunitas ini kami sudah bermitra dengan komunitas. Cuma kan persoalannya kenapa memilih lokusnya di sana? Memang itu kampungnya atau Kampung halaman
baru melalui karya nyata. Jadi kami berubah bukan cuma bukan lagi tetap itu aja atau offline. Kami merubah formasi menjadi online. Dan saya sebagai seorang dosen itu merasa kagum dengan Anda produktif betul. Dan Anda saja misalnya Anda punya NIDN, maka berarti Anda sudah bisa drive. Ini kan tunggal ini. Nah oke, itu saya apresiasi sebagai capaian pribadi. Kan itu. Yang saya mau lihat itu ada kesempatan fokus lebih banyak. Ada enggak peningkatan produktivitas menulis dari binaan ini selama pandemi kemarin? Bagaimana menghayat teman-temannya juga untuk bisa mengikuti karena Anda sudah punya pengalaman. Yang seorang pelopor itu kan juga harus jelas visinya. Kalau boleh tahu? Sesungguhnya dalam kepeloporan pemuda itu yang dinilai justru sejauh mana karya-karya Umi Kalsum itu berdampak, ya, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu sebenarnya yang paling penting. Anda hasilkan yang menjadi daya tarik tersendiri dan tapi tidak ada di tempat lain. Kalau Anda menyelesaikan masalah dengan yang pertama 12 orang, yang FPS yang tertarik ini kita 30 orang. Jadi terus itu multi efek ya, terus menerus itu. Ya Pak, sampai sekarang masih berjalan. Sejak tahun berapa? Sejak 2020, yang lintas sejak 2020, FPS 2016. Kenalkan, nama saya Ilham, perwakilan dari Kabupaten Bulukumba, bidang kepeloporan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata. Jadi saya mengusung tema Sustainable Tourism Desa Wisata Cahaya. Ini profil saya. Saat ini saya selaku ketua kelompok sadar wisata Cahaya Hills dan juga aktif di beberapa bidang organisasi wisatawan berkunjung ke Desa Cahaya menikmati panorama alam yang indah. Kami juga menawarkan kepada wisatawan yaitu paket wisata edukasi kopi. Jadi kami buat kegiatan edukasi kopi kemarin untuk kegiatan kultur yang memang sebenarnya kultur ini untuk ada lingkungan sekolah, pemerintah, bahkan mahasiswa. Kenapa mirip? Disinilah warga merasakan dampak dari wisata. Ternyata rumah kita bisa dijadikan penginapan dan itu mendapat akomodasi. Dan seiring menjalani waktu dari tadinya cuma satu rumah, sekarang menjadi 25 rumah. Dan data kemarin terakhir masih ada 10 tambahan rumah yang akan kami data. Pemerintah ya mengembangkan pariwisata di Desa Cahaya. Nah, itu jadi program pemerintah Kabupaten Bulukumba. Nah, inilah yang saya mau dorong ke Ilham. Perannya Ilham ini membuat desa wisata itu menjadi lebih baik, lebih terpromosi ke luar. Itu di mana? Karena melihat Desa Cahaya ini banyak sekali pohon-pohon seperti surai yang bisa kita ambil bunahnya Pak, kemudian kita bibit, setelah tumbuh berumur 3 bulan. Berinisiatif untuk membuka usaha sehingga kami di sana notabene bukan lagi karyawan tapi pelaku usaha. Begitu besar dampaknya kepada masyarakat ini Pak. Terus selanjutnya karena saya berpikir bahwa ketika hanya menjadi ketua itu perempuan, sekretarisnya juga perempuan, selebihnya laki-laki semua, termasuk Hartono yang bendahara. Apakah memang hobi muda dan masyarakat yang ada di sana? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang tertarik dengan bunga ini hanya sebagian besar ibu-ibu. Ibu-ibu yang ini tinggal 2, olahraga dan pendidikan. Olahraga dalam bentuk wujudnya apa? Futsal kah? Ada tadi sudah di Ada kecenderungan sekarang ini orang tidak lagi tertarik dengan seperti yang dikatakan Bapak tadi, ini menjadi sebuah tantangan kami. Tantangan ya. Apa kontribusi kita ini orang membuka usaha-usaha bunga ini? Ada tidak kontribusinya menurut situ? Kontribusinya yaitu yang pertama kami yang menyewa lahan. Orang-orang sewa lahan, sewa air, sewa listrik. Sehingga kami berinisiatif untuk
kepada warga memberitahu bahwa lebih bagus kayaknya kalau di depan rumah kaki masing-masing. Yang pertama meminimalisir pengeluaran. Dari segi lahan mereka bisa menggunakan lahan mereka sendiri sehingga tidak sewa lagi. Bagaimana kalau kurangi pendapatannya, mana nih uang sewanya mau dibayar, uang listriknya, uang airnya, sehingga itu yang menyebabkan sepanjang jalan itu bahkan teras rumahnya orang jadi kios. Wawancara yang saya lakukan, maka ditemukan fakta dari 20 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Kota Semarang, Tangerang, Malang, Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Luas sekali sehingga pertanyaannya juga akan luas. Kita tidak bisa jawab bisa ada bunda ya. Koneksi internet sehingga jika disandingkan dengan game-game online lainnya itu saya rasa berarti harus 3 orang di sini yang harus hadir ya. Di sini sebagai yang memiliki itu inovasi ya, 3 orang bukan Wahyu aja nih. Iya. Saya fokus ke manajemen secara khusus. Saya juga tertarik untuk mendalami dunia teknologi, Pak. Harus sih. Makanya saya mau ke Inenku. Jadi ini ter-attach. Makassar atau Ujung Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan Makassar atau Ujung Pandang adalah mengedukasi pemain. Betul, Pak? Jadi aplikasi Indonesia Virtual Field Tour dihadirkan dengan tujuan tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi juga memberi edukasi kepada si pemain. Bagaimana sih caranya supaya dalam permainan tidak terjadi abstrak atau pemain akan sulit. Satu bangkitkan tunggu. Bersama